Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati S dengan NIM 12340011513. Di sini saya akan membahas mengenai pembuatan sediaan obat steril injeksi volume kecil. Nah, yang pertama itu pembuatan sediaan injeksi furosemid 1%. Perlu kita ketahui, furosemid merupakan salah satu diuretik dengan aksi yang sangat cepat. Furosemid bekerja menghambat reabsorpsi elektrolit, terutama pada stick ascending limb dari lengkungan Henle dan tubulus renal distal pada ginjal. Furosemid juga memiliki efek langsung terhadap tubuh proksimal, ekstraksi dari ion-ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida meningkatkan, dan pengeluaran atau ekstraksi air juga meningkatkan dengan pemberian furosemid ini. Injeksi furosemid merupakan larutan steril dari natrium furosemid, di mana injeksi furosemid disiapkan dengan melarutkan furosemid dengan sejumlah natrium hidroksida. Ini diambil dari Farmakope 5 halaman 402. Injeksi furosemid digunakan dalam pengobatan terhadap edema jantung, paru, ginjal, hepar, dan hipertensi ringan hingga sedang. Pada bagian preformulasi zat aktif, obat yang digunakan adalah furosemid. Nama kimianya adalah 4-kloro 2 furan 2-il-metil amino 5-sulfonamida asam benzoat. Rumus molekulnya C12 H11 Cl1 N2O5S1. Secara fisik, furosemid berupa serbuk hablur berwarna putih sampai hampir kuning dan tidak berbau. Titik leburnya sekitar 203 sampai 210 derajat Celcius dengan dekompensasi. Bagian kedua, kelarutan. Dari segi kelarutan, furosemid praktis tidak larut dalam air namun mudah larut dalam larutan alkali hidrosida. Obat ini juga agak sukar larut dalam etanol dan larut dalam 75 bagian etanol 95%. Ini bisa ditambahkan karena sifatnya lebih larut dalam suasana basah, maka dalam sediaan injeksi biasanya dibuat dalam bentuk garam natrium. Bagian ketiga, stabilitas. Dari aspek stabilitas, furosemid dapat terhidrolisis dalam larutan asam dengan pH kurang dari 7. Obat ini juga tidak stabil terhadap cahaya, terutama sinar UV, sehingga harus dilindungi dari paparan cahaya. Injeksi furosemid stabil pada pH sekitar 8 sampai 9,3 dan dapat mengendap jika berada pada pH kurang dari 7. Bagian 4, inkompatibilitas. Larutan injeksi furosemid bersifat alkalis dan tidak boleh dicampur dengan larutan yang bersifat asam seperti larutan glukosa karena dapat menyebabkan presipitasi. Kesimpulannya, jadi dalam formulasi furosemid digunakan dalam bentuk garam natrium untuk meningkatkan kelarutan. Sediaannya berupa larutan jernih tidak berwarna. Sterilisasi dilakukan dengan autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Penyimpanan harus dalam wadah tertutup, rapi, dan terlindungi dari cahaya. Adapun permasalahan dan penyelesaian masalah. Yang pertama, menurut Farmakope Indonesia, sediaan injeksi sebisa mungkin dibuat sesuai dengan pH darah, yaitu 7,4 atau isohidris. Namun yang paling utama adalah pH sediaan yang dibuat disesuaikan dengan pH stabilitas bahan aktif. Berdasarkan data preformulasi, pH sediaan injeksi furosemid adalah 8,0 sampai 9,3. pH sediaan yang akan dibuat tidak diubah menyesuaikan terhadap pH stabilitas bahan aktif. Namun harus dicantumkan etiket bahwa cara pemberian obat dengan perlahan-lahan. pH injeksi furosemid yang akan dibuat adalah 8,0. Yang kedua, sediaan ini menggunakan pembawa air dan zat yang terkandung di dalamnya tahan terhadap oksidasi, serta tidak terkandung minyak ataupun bahan lain yang mudah teroksidasi. Dengan demikian tidak diperlukan zat antioksidan. Yang ketiga itu, pengawet atau antimikroba harus diberikan pada sediaan injeksi bila injeksi yang dikemas dalam dosis ganda dan pada sediaan yang tidak dilakukan sterilisasi akhir, kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi atau kecuali bahan aktifnya
sendiri sudah berupa antimikroba. Sediaan yang akan dibuat merupakan sediaan injeksi volume kecil dengan dosis tunggal atau ampul dan dilakukan metode sterilisasi akhir pada pembuatan sediaan. Dengan demikian pengawet tidak ditambahkan pada sediaan. Yang keempat, furosemid praktis tidak larut dalam air namun mudah larut dalam alkali hidroksida. Dengan demikian pada saat pembuatan furosemid dilarutkan dalam NaOH sehingga terbentuk garam furosemid yang larut air. Yang ketiga, proformulasi eksipien natrium hidroksida NaOH. Eksipien pertama yang digunakan adalah natrium hidroksida atau NaOH. Pemberiannya NaOH berbentuk putih atau hampir putih, dapat berupa pelet, serpihan atau batang, bersifat keras dan rapuh. Jika dibiarkan di udara, zat ini mudah menyerap karbon dioksida dan kelembapan. Kelarutan natrium hidroksida mudah larut dalam air dan juga larut dalam etanol. Stabilitasnya, NaOH memiliki titik lebur sekitar 318 derajat Celcius dan stabil terhadap cahaya. Keterangan lain yaitu larutan NaOH memiliki pH sangat basah, yaitu sekitar 12-14. Sterilisasi dan penyimpanan dapat disterilisasi dengan autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, kering, serta terlindungi dari udara. Dalam formulasi ini, NaOH digunakan untuk membentuk garam natrium furosemid agar meningkatkan kelarutan obat. Kemudian yang keempat, formulasi yang diusulkan. Yang pertama itu furosemid 1%. Furosemid digunakan sebanyak 1% sebagai zat aktif yang berfungsi sebagai diuretik. Kemudian natrium hidroksida NaOH digunakan sebanyak 1,12% sebagai agen pembasah atau dapar untuk membantu melarutkan furosemid dengan membentuk garam natrium furosemid. Kemudian natrium klorida atau NaCl ditambahkan sebanyak 0,624% sebagai pengatur tonisitas agar larutan bersifat isotonis dan aman untuk injeksi. Kemudian yang keempat, aqua pro injection sampai 100 ml ditambahkan hingga volume akhir 100 ml sebagai pelarut atau pembawa. Adapun penjelasan perhitungan NaOH 0,1 molar. Larutan NaOH 0,1 molar dibuat dengan melarutkan sejumlah NaOH padat ke dalam 50 ml aqua pro injection. Di sini menggunakan rumus molaritas, yaitu molar sama dengan jumlah mol dibagi volume dalam liter. Karena berat mol NaOH adalah 40, maka 0,1 sama dengan molar per 40 dibagi 0,05 liter. Sehingga diperoleh massa NaOH yang dibutuhkan adalah 0,2 gram. Jadi, untuk membuat 50 ml larutan NaOH, 0,1 molar diperlukan 0,2 gram NaOH. Kemudian perhitungan tonisitas atau osmolaritas dan dapar. Perhitungan tonisitas dilakukan menggunakan metode ekivalensi NaCl, yaitu dengan menghitung nilai E atau ekivalensi NaCl dari masing-masing zat dalam sediaan. Furosemid Na 1%. Zat pertama adalah furosemid Na 1%. Furosemid termasuk univalen dengan nilai LISO 3,4. Rumus yang digunakan adalah E sama dengan 17 kali LISO bagi BM. BM itu berat molekul. Sehingga E sama dengan 17 kali 34 bagi 353,74, didapatkan nilai E-nya yaitu 0,1634. Karena digunakan sebanyak 1 gram dalam 100 ml, maka kontribusi tonisitasnya adalah 0,1634 gram NaCl ekuivalen. Kemudian zat kedua adalah NaOH 0,12%, juga termasuk univalen dengan LISO 3,4. Menggunakan rumus yang sama, E 17 kali
3,4 bagi 40, didapatkan hasil E-nya yaitu 1,445. Karena jumlahnya 0,12 gram, maka kontribusi tonisitasnya adalah 0,12 kali 1,445 sama dengan 0,1734 gram NaCl ekuivalen. Perhitungan NaCl yang harus ditambahkan untuk membuat sediaan isotonis dalam 100 ml dibutuhkan 0,9 gram NaCl. Karena sudah terdapat kontribusi sebesar 0,3368 gram, maka NaCl yang perlu ditambahkan adalah 0,9 kurang 0,3368, hasilnya 0,5632 gram. Atau setara dengan 0,5632% NaCl. Jadi, kesimpulan tonisitas, sediaan ini bersifat hipotonis, sehingga perlu ditambahkan 0,5632 gram NaCl sebagai pengisotonis agar menjadi isotonis. Untuk sistem dapar, sediaan ini tidak menggunakan dapar dan pH akhir sediaan diadjust sehingga mencapai pH 8,0. Yang kelima yaitu persiapan alat wadah bahan yang digunakan dalam praktikum, termasuk metode sterilisasi masing-masing alat. Nah, alatnya itu persiapan alat dilakukan dengan memperhatikan jenis bahan, alat, dan metode sterilisasi yang sesuai, baik menggunakan oven, autoclave, etanol 70% maupun sinar UV. Alat yang disterilisasi dengan oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. Alat-alat berbahan kaca dan logam seperti pinset sebanyak 2 buah, spatel logam 5 buah, batang pengaduk gelas 3 buah, kaca arloji 6 buah, pipet tetes 5 buah, corong 2 buah, aluminium foil secukupnya. Yang disterilisasi menggunakan oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam karena tahan terhadap panas kering. Kemudian alat yang disterilisasi dengan autoclave 120 derajat Celcius selama 20 menit. Ini adalah beberapa alat yang memerlukan sterilisasi uap bertekanan menggunakan autoclave, yaitu labu Erlenmeyer 2 buah atau mulut ditutup aluminium foil, gelas ukur 10 ml, 2,5 ml, dan 50 ml, gelas kimia 50 ml dan 100 ml, kertas perkamen, membran filter 0,4. Semuanya disterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian alat yang disterilisasi dengan etanol 70%. Untuk alat yang tidak tahan panas tinggi seperti karet penutup pipet tetes, buret, dilakukan sterilisasi dengan cara direndam dalam etanol 70% selama 24 jam. Adapun sterilisasi dengan sinar UV, kertas pH disterilisasi menggunakan sinar UV karena sensitif terhadap panas dan kelembapan. Kemudian yang terakhir itu wadah. Untuk wadah yang digunakan yaitu ampul 5 ml sebanyak 8 buah. Sterilisasi dilakukan dengan menutup mulut ampul menggunakan aluminium foil, kemudian disterilisasi dalam oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, pemilihan metode sterilisasi ini disesuaikan dengan karakteristik bahan, alat agar tetap steril tanpa merusak alat tersebut. Kemudian yang keenam mengenai penimbangan bahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan. Perhitungan volume awal, sediaan yang dibuat adalah 8 ampul masing-masing berisi 5 ml. Karena untuk sediaan cair injeksi dianjurkan adanya kelebihan volume sebesar 0,3 ml per ampul, maka total volume yang dibutuhkan adalah 8 kali 5 tambah 0,3 sama dengan 42,4 ml. Namun untuk mengantisipasi kehilangan volume selama proses pembuatan dan pembilasan burat, maka volume sediaan yang dibuat dibulatkan menjadi 100 ml. Berdasarkan volume 100 ml tersebut, maka bahan yang ditimbang adalah yaitu furosemid. Konsentrasi yang digunakan adalah 100 mg per mili, sehingga untuk 100 ml diperlukan 100 mg kali 100 ml menghasilkan 1000 mg atau 1 gram. NaOH ditimbang sebanyak 200 mg berfungsi untuk membantu melarutkan furosemid dan menyesuaikan pH. NaCl ditimbang sebanyak 624 mg sebagai bahan pengisotonis agar sediaan mendekati kondisi fisiologis.
dan Aquaphor Injection ditambahkan secukupnya sehingga volume akhir mencapai 100 ml. Jadi seluruh bahan ditimbang berdasarkan perhitungan volume akhir 100 ml untuk memastikan konsentrasi dan stabilitas sediaan tetap sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian mengenai prosedur pembuatan sediaan injeksi furosemid yang dilakukan di beberapa ruangan sesuai standar area steril, yaitu gray area dan white area. Yang pertama itu ruang sterilisasi gray area. Pertama, seluruh peralatan wadah sediaan dan aquabides yang akan digunakan disterilkan sesuai metode masing-masing sebelum proses pembuatan dimulai. Yang kedua, ruang penimbangan atau gray area. Selanjutnya dilakukan penimbangan bahan, yaitu furosemid sebanyak 1000 mg, natrium klorida sebanyak 624 mg, natrium hidroksida sebanyak 200 mg. Penimbangan dilakukan di atas kaca arloji steril dan kemudian ditutup dengan aluminium foil untuk menjaga sterilisasi. Yang ketiga, transfer box. Setelah ditimbang, seluruh alat dan bahan dipindahkan ke ruang pencampuran atau white area melalui transfer box untuk menjaga kontaminasi. Yang keempat, ruang pencampuran atau white area. Di ruang pencampuran, furosemid dilarutkan terlebih dahulu dalam 15 ml Aquaphor Injection, kemudian NaOH dilarutkan dalam 50 ml Aquaphor Injection, lalu ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan furosemid sambil diaduk hingga larut sempurna. Selanjutnya NaCl dilarutkan dalam 20 ml Aquaphor Injection dan ditambahkan ke dalam campuran utama. Aquaphor Injection ditambahkan hingga volume mencapai sekitar 40 ml. Kemudian dilakukan pengecekan pH. pH yang diharapkan adalah 8-9,3. Jika belum tercapai, dapat ditambahkan NaOH hingga sesuai target. Setelah itu, volume dicukupkan hingga 100 ml. Yang kelima, penyaringan. Larutan kemudian disaring menggunakan membran filter 0,45 mikrometer untuk meminimalkan partikel. Beberapa tetes pertama hasil penyaringan dibuang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan kejernihan dan pengecekan pH kembali. Yang keenam, pengisian ampul. Buret disiapkan dan dibilas terlebih dahulu. Larutan dimasukkan ke dalam buret, kemudian ampul diisi masing-masing sebanyak 5,3 ml untuk mengantisipasi kehilangan volume. Ampul yang telah diisi ditutup dengan aluminium foil. Yang ketujuh, ruang penutupan gray atau gray area. Ampul kemudian ditutup menggunakan mesin penutup ampul atau dengan metode pemanasan menggunakan api bunsen. Setelah ditutup, sediaan dipindahkan kembali ke ruang sterilisasi. Yang kedelapan, sterilisasi akhir. Sediaan disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah itu dilakukan uji kebocoran dengan membalik posisi ampul. Yang kesembilan, ruang evaluasi. Terakhir, sediaan diberi etiket dan dikemas, kemudian dilakukan evaluasi terhadap produk akhir. Jadi, seluruh proses dilakukan secara bertahap sesuai pembagian area steril untuk menjaga mutu, sterilitas, dan keamanan sediaan injeksi. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Pada praktikum ini saya membuat sediaan injeksi volume kecil dengan bahan aktif furosemida 1%, walaupun sediaan tidak larut air tapi dapat dibuat menjadi larutan karena ketika ditambahkan alkali hidroksida, furosemida berubah menjadi garamnya yang mudah larut, yaitu Na-furosemida. Berdasarkan data stabilitas panas, furosemida terdekomposisi pada suhu leburnya yaitu 203 sampai 210 derajat Celcius sehingga dapat dilakukan sterilisasi akhir menggunakan autoclave. Dalam proses pembuatan sediaan, karena dilakukan sterilisasi akhir, maka proses pembuatan dilakukan pada ruangan bersih white area kelas C. Proses filling atau pengisian wadah dapat dilakukan di kelas C, bukan A atau C, karena mulut wadah relatif kecil atau vial sehingga resiko kontaminasinya kecil. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai pembuatan sediaan obat steril injeksi volume kecil. Maaf jika masih banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Terima kasih.